Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan menyambung pada Q&A topik yang keempat. Kira-kira topiknya itu adalah tentang jenis bahan makanan apa sih yang tidak boleh saat MPASI. Jadi pada saat bayi mulai makan sampai dengan MPASI selesai ya, kurang lebih usia 2 tahun. Nah, ini merupakan topik yang akan kita bahas kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya memaparkan materinya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi Anda yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Saya yakin ada banyak sekali orang lain yang membutuhkan materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Melanjutkan topik tentang Q&A yang telah saya bahas pada yang pertama, dua, ketiga, kali ini saya akan membacakan pertanyaan seorang ibu, yaitu MPASI di bawah 1 tahun, adakah jenis makanan-makanan tertentu yang tidak boleh diberikan? Ini pertanyaannya. Untuk menjawabnya, kita coba perhatikan bahwa yang penting kita perhatikan pada pemberian MPASI sebenarnya adalah dari jenis makanan dan juga dari teksturnya. Tekstur di sini artinya kita berikan MPASI sesuai dengan tekstur usia bayi. Nah, misalnya usia bayinya itu 6-8 bulan, maka sebaiknya kita berikan teksturnya adalah lumat atau saring. Jangan sampai kita berikan tekstur makanan keluarga. Tentu ini tidak boleh karena memang akan membuat bayinya tersedak mungkin. Atau mungkin anaknya itu akan menolak untuk makan. Nah, sekarang kita akan perhatikan dari jenis makanannya. Dari jenis makanannya akan saya ambil literatur ya. Literatur ini tentang berjudul Complementary Feeding for Infants 6 to 12 months ya, oleh ahli nutrisionis bernama Kathy Kaubrook. Kira-kira resumenya ada banyak sekali yang mesti kita bahas ya. Resumenya ini bisa tentang garam, gula, madu, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, saya akan paparkan satu persatu supaya kita lebih dapat mengerti apa maknanya. Jadi jangan sampai kita melihat ada misalnya garam tidak boleh. Nah, itu merupakan pemikiran atau diskusi yang tidak bagus ya. Untuk itu kita akan perhatikan satu persatu ya. Yang pertama adalah garam. Garam sebenarnya pada saat bayi mulai makan MPASI bukanlah sesuatu yang mutlak untuk dihindari. Sebenarnya boleh-boleh saja diberikan garam, tetapi jumlahnya yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena apabila kita memberikan namanya garam melebihi jumlah yang ditentukan, maka ini akan membebani yang namanya kerja ginjal. Kita tahu bahwa bayi itu ginjalnya akan bertumbuh dan masuk kepada suatu proses kematangan. Nah, untuk menunggu itu, maka beban ginjal tidak boleh kita buat dia berat. Salah satunya adalah pemberian garam ini. Garam, ketentuan pada bayi MPASI diberikan tidak lebih dari 1 gram per hari. Ingat, sebenarnya pada ASI yang dikonsumsi oleh bayi atau ketika dia netes sebenarnya sudah mengandung garam, sehingga sebenarnya sudah cukup untuk bayi tersebut kebutuhannya. Kalaupun kita memberikannya, maka pemberian itu ya antara 1/10 sampai 1/5 kebutuhan dewasa. Kita tahu bahwa untuk yang dewasa saja sulit kita ukur ya, harus dipas-paskan gitu. Apalagi untuk baby 1/10 sampai 1/5, kurang lebih maksimal 1 gram per hari. Jadi karena alasan-alasan ini, maka lebih bagus kita tunda dulu deh pemberiannya. Rekomendasinya misalnya dengan tidak menambahkan garam meskipun selama memasak, atau makanan dan snack bergaram harus dihindari khususnya di bawah usia 1 tahun. Jadi karena keributan dari jumlahnya, ketentuannya yang kecil tadi, maka sebaiknya dihindari. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi kita harus ukur baik-baik, jangan sampai melebihi dari ketentuannya. Nah, bagaimana dengan gula? Gula pun sebenarnya ketentuannya adalah boleh, tapi hati-hati ya. Hati-hati karena jumlahnya juga berlebihan tidak bagus buat kesehatan atau metabolisme bayi. Maka untuk itu sebaiknya tidak melakukan penambahan gula atau makanan tinggi gula ataupun minuman dengan kaya gula. Nah, kita lihat alasannya ya.
Alasannya adalah karena kapasitas lambung bayi kecil bisa membuat bayi kenyang tapi kekurangan nutrisi lain. Di samping itu juga ternyata makan makanan yang bergula itu bisa menyebabkan kerusakan gigi bayi atau karies. Dan bayi punya preferensi apabila dia sudah senang yang manis-manis, maka membuat si bayi tersebut punya kecenderungan suka makanan-makanan yang manis. Jadi rekomendasinya adalah tidak menambahkan gula pada makanan dan juga tidak memberikan makanan atau minuman bergula di antara makan. Berikutnya adalah madu. Madu ini rekomendasinya adalah hindari selama bayi sebelum usia 1 tahun. Kenapa demikian? Karena pada madu itu punya namanya risiko terpapar kuman Clostridium botulinum. Dengan adanya paparan kuman ini, maka akan bisa membuat bayi rentan yang disebut penyakit namanya infant botulism ya. Bayi itu badannya kaku atau juga kejang. Nah, ini alasan kenapa madu itu tidak direkomendasikan pemberiannya sebelum usia bayi 6 bulan. Yang berikutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang tanpa diolah atau disebut dengan walnut atau biji-biji kacang ini sebaiknya dihindari pada bayi-bayi yang terutama ya di bawah usia 1 tahun ya, dan juga termasuk yang dihindari sampai usia 2 tahun. Kenapa demikian? Karena biji-biji seperti itu yang tidak diolah itu akan membuat bayi berisiko tersedak. Begitu rekomendasinya adalah jangan diberikan pada anak usia di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, bayi itu atau anak itu sudah bisa mengunyahnya dengan baik. Kalau misalnya kacang-kacang tersebut sudah diolah, hati-hati juga pemberiannya pada bayi. Terutama jika bayi kita memiliki potensi alergi kacang-kacang. Ini mesti kita perhatikan bersama. Nah, yang berikutnya adalah dari segi ikan-ikanan, terutama yang coba dihindari pada saat bayi MPASI atau di awal-awal MPASI adalah misalnya pemberian daging ikan hiu, ikan pedang, atau ikan marlin. Kenapa demikian? Ternyata karena ketiga jenis ikan ini berpotensi mengandung tinggi merkuri. Nah, merkuri ini apabila diasup oleh si bayi, ini bisa berefek negatif pada otaknya. Jadi rekomendasinya adalah hindari pemberian pada usia di bawah 1 tahun. Demikian juga dengan kerang ya. Kerang itu berisiko terpapar racun dalam kandungannya, maka rekomendasinya adalah hindari pemberiannya di bawah usia bayi 1 tahun. Bagaimana dengan telur? Nah, telur ini sebenarnya boleh diberikan pada bayi, tetapi perhatikan untuk bayi di bawah usia 1 tahun sebaiknya tidak diberikan telur yang setengah matang. Tapi kalau telur yang matang boleh diberikan. Dan hati-hati juga jika bayi kita mengalami yang namanya alergi protein telur, khususnya itu putih telur. Bagaimana dengan buah atau sayur? Ya, berikanlah buah yang sebenarnya lazim diberikan buat bayi ya. Misalnya tidak lazim itu apa sih dok? Ya, misalnya buah durian, kan nggak wajar, nggak lazim diberikan pada bayi. Sehingga hindari pemberiannya dan berikanlah buah-buah yang kondisinya matang dan teksturnya diupayakan sesuai dengan usia bayi. Misalnya nih ya, pisang kan dia itu kan tinggal dikerok, atau misalnya itu pepaya tinggal dipenyet-penyet. Bagaimana dengan misalnya buah yang lebih keras, misalnya apel atau yang lainnya, ya boleh dengan dikukus dulu. Dan ingat, berikan yang matang ya, jangan yang masih kecut, itu juga akan membuat bayi mengalami gangguan kesehatan atau gangguan pencernaan. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang jenis bahan-bahan makanan apa sih yang sebaiknya dihindari pada saat bayi MPASI. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat Bapak Ibu, dadah!